of comprehensive regional agreement. Loh, Yaman mana Yaman, saudara? Kasihan dengan diajak main, saudara ya. Ya, secure path, ini bagus sekali ya. The secure path of separation from Palestinians within decade as part of comprehensive regional agreement. Ya, saudara ya. Oh ya, ini artinya banyak ya, saudara. Ini bahasa secure path of separation from the Palestinians. Jadi bisa jadi mereka akan mengakui Palestina atau pokoknya terpisah pokoknya. Tetapi yang paling penting adalah ini ya, establishing technocratic transitional government. Jadi mereka akan menjadi tempat menetapkan pemerintahan yang baik yang ada di Gaza. Ya, ini kaitannya sama nih ya, nomor 6 sama nomor 1. Nah, ini adalah rencana yang paling kelihatan, saudara, untuk mengamankan Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia. Ya, Anda bisa cek semuanya. Nanti besok kita bahas ini ya, semua detail ya. Anda bisa cek semua ada di sini ya. Ada di abrahamshield.org ya. Nah, terus kemudian kembali ke sini tadi ya. Menarik ini ya. Ya. Nah, the new chance for a new Middle East, new world. Inilah new world order, saudara ya. Nah, kalau Anda lihat ya new world order ini, ya Anda bisa lihat nanti. Ya, ternyata new world order ini ada logonya ya, saudara ya. New world order, logo new world order. Nah, itu ya, Annuit Skeptis Novus Ordo Seclorum, ya. Nah, inilah New World Order. Teori konspirasi, ya, nanti saya jelaskan. Oke, luar biasa. Kita lanjut ya. Nah, tadi kita membaca dari Yeskel 5 dan Wahyu 6. Ya, di dalam Yeskel 5 tadi disebutkan, sebentar ya, Yeskel ini adalah isi dari Yeskel itu hampir sama dengan Wahyu, saudara ya. Bagaimana deity atau Tuhan ya digambarkan dalam Yeskel itu sama dengan yang digambarkan oleh Wahyu. Wahyu 4, Yeskel 1 dan 10 itu kerub atau kerubim itu sama dengan Wahyu 4. Ya, kalau Anda lihat Yeskel 1 dan Yeskel 10 itu nanti sama dengan Wahyu 4 dan itu adalah sebuah rahasia tertinggi dalam Kabalah. Ya, kerub itu adalah rahasia tertinggi dalam Kabalah. Ya. Nah, itu dalam Yeskel 1 dan 10, kemudian Wahyu 4. Oke, sekarang kita kembalikan ke ini ya, ke New World Order ya. Ini ya, ini ada di mata uangnya Amerika ya, saudara ya. Coba kita buka ya. Itu ya, saudara ya. Annuit Skeptis ya, Annuit Skeptis Novus Ordo Seclorum. Tulisannya apa? In God we trust ya. Terus Anda lihat dalam semua mata uang Amerika, pada misalnya Amerika, ya lihat ya, dolar Amerika kertas ya, bagian depannya ya selalu presiden-presiden dan para ini ya, para pendiri Amerika. Nah, tapi kalau Anda melihat di dolar Amerika pertama, nah ini nih. Anda kan lihat ini nih ya, Annuit Skeptis Novus Ordo Seclorum, ya, The Great Seal, wah meterai besar, saudara ya. Ini adalah logo yang saya tunjukkan kepada ini ya, mata satu, Dajjal mata satu. Ya, dulu udah pernah kita tunjukkan siapakah Dajjal mata satu, yaitu orang Yahudi, saudara. Dajjalnya dalam Islam itu jahat, tapi Dajjal itu Yesus pernah mengajarkan, lebih baik kamu mata satu masuk ke surga daripada matamu utuh masuk neraka. Lebih baik tanganmu satu tapi masuk surga daripada tanganmu utuh masuk neraka. Kalau matamu yang satu jahat, cungkilah, itu yang namanya ayinra, mata jahat, ya ayinra. Makanya suruh cungkil. Lalu orang ini jadi permata satu, saudara. Nah, itu yang terjadi. Nah, sekarang kita mau lihat apa maksudnya, saudara ya. Kita lihat ya. Nah, nih lihat ya, kita pakai ChatGPT supaya cepat, gampang. Siapakah, who is, ya, siapakah founding father-nya, ya. Maka dia kan, lihat, ada George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, James Madison, Alexander Hamilton,
John Jay, ya. Wah, serem ya, saudara ya. Tapi rata-rata, ya, mereka kan George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, James Madison, Alexander Hamilton. Nggak ada John Adams sama John Jay, nggak ada, ya. Nah, lalu kita tanya, saudara ya, lihat ya, Samuel Adams. Lalu ada lagi namanya Samuel Adams, Patrick Henry, Thomas Paine, Gouverneur Morris, Roger Sherman. Saudara, ada nama yang tidak disebutkan, tetapi tanpa orang ini Amerika tidak akan pernah bisa ada, saudara. Kalau Anda melihat semua orang ini, ya, George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, James Madison, Alexander Hamilton, terutama Alexander Hamilton ini adalah orang yang sangat dekat dengan orang Yahudi. Bahkan Alexander Hamilton ini dibesarkan oleh orang Yahudi, saudara. Dibesarkan oleh sebuah keluarga Yahudi, mendapat pendidikan Yahudi dan amat sangat Yahudi. Nah, sekarang kita coba cek, saudara. Relationship George Washington with Jewish. Lihat ya. Di banyak negara ada antisemitik, saudara ya, kecuali Amerika. Amerika adalah negara pertama membebaskan diri dari antisemit. Padahal di seluruh Eropa terjadi antisemit. Tetapi dengan suratnya George Washington ini kepada orang-orang Yahudi di Newport, ya, dia mengendorse dan membuat orang-orang Yahudi itu dilindungi. Kenapa bisa ada seperti ini, saudara ya? Lihat ya. Ada, lihat, relationship beyond. Ya, ini penting nih, saudara ya. Relationship beyond letter. Apa ini, saudara? Ternyata ada respect for Jewish patriot. Nanti kita buka satu-satu ya, Jewish patriot. Terus ada yang namanya Chaim Salomon. Ya, di sini Jewish financier help fund the war effort. Dia bilangnya begitu, saudara. Tetapi sebenarnya yang namanya Chaim Salomon ini, dialah yang membiayai seluruh revolusi Amerika, saudara. Amerika bisa berdiri karena uang dari Chaim Salomon. Nah, itu ya. Menarik ya. Terus, relationship Benjamin Franklin and Jewish community. Lihat ya, saudara ya. Franklin Enlightenment worldview. Sekalipun dia seorang Kristen, even if the multi-Constantinople were to send missionary to preach Mohammedanism to us, he would find a pulpit at his service. Ya, this reflect Franklin open to all religious groups, Jewish included. Support for Jewish. Ya, Franklin endorsed the Jewish community right to full participation in civic life. Di situ nanti ada lagi Jewish acquaintance and allies, while Franklin did not have close Jewish friends that are widely documented. Ya, dia sangat menghormati orang-orang Yahudi ini, terutama dengan Moses Sesas. Lihat, Chaim Salomon lagi, saudara ya. Ada namanya Chaim Salomon. Ya, siapa Chaim Salomon ini ya, saudara ya? Nah, sekarang kita buka lagi. Siapakah Alexander Hamilton? Ada Alexander Hamilton ya. Notably, favorit attitude toward. Wah, dia benar ya. Ya, possibly Jewish education. Kemungkinan besar Alexander Hamilton itu dia mendapat pendidikan Yahudi, saudara ya. Dia lihat, attended Jewish school. Dia menghadiri Jewish school. Ya, Hamilton was born out of wedlock and couldn't attend Anglican school. Dia nggak bisa pergi ke sekolah Kristen. Dia perginya ke sekolah Yahudi, saudara. Dipercaya bahwa dia pergi ke Jewish school. Dia pergi ke sekolah Yahudi yang dikelola oleh rabai. Dia belajar bahasa Ibrani dan bahkan dia bisa membaca 10 perintah Allah dalam bahasa Ibrani. Dan dia sangat dekat dengan semua teks-teks Ibrani. The champion of religious freedom and equality. Dialah yang pertama, yang benar-benar ya terbuka terhadap orang-orang Yahudi. Ya, interaction with Jewish financier. Coba saudara ya. Chaim Salomon lagi tuh ceritanya tuh, saudara. Jadi kalau Anda mau sebut satu-satunya para pendiri Amerika, dia akan menyebut nama Chaim Salomon. Ya, non-nouns antisemitism ya, aspek segala macam. Sekarang kita baca ya. Coba, religious freedom-nya apa? Strong supporter full civic rights for the Jewish. Mengapa para pendiri Amerika sangat mendukung Yahudi, saudara? Siapakah Chaim Salomon? Chaim Salomon ini adalah seorang Yahudi yang sangat berpengaruh di Amerika, saudara ya. Lihat, financier, dia adalah donatur ya dari revolusi Amerika.
critical financial role. So, dia orang yang sangat penting di dalam masalah keuangan revolusi Amerika. Alias tanpa dia, revolusi Amerika nggak jalan, saudara. Dia adalah donaturnya. Dia bekerja sebagai broker dan banker di Philadelphia. Converted his own assets into loan to support Continental Army. Semua tentara kontinental, dia semua yang biayai, saudara. Semua asetnya dia, semua penghasilannya dia. Nanti kita baca dalam dia adalah sebagai Prancis dan Belanda loans Prancis dan Belanda mendukung Amerika untuk mendapat dana dari luar negeri, saudara. Personally raised money for George Washington troops. Personally, saudara. Dia danai tentaranya George Washington, ya, often from private Jewish and non-Jewish sources. Semuanya, saudara, ya. Interest free loans to the government leader. Nah, ini ya, the symbol of Jewish American patriotism. Ya, lihat ya, posthumous impact. Ya, the Tau Salmon died penniless. Ya, nggak punya uang waktu meninggal, saudara. Meninggal dalam keadaan miskin karena semua uangnya diberikan kepada Amerika. Jadi negara Amerika dibangun dengan uang orang Yahudi, saudara. Itulah sebabnya tidak ada satupun presiden Amerika sekalipun dari orang Demokrat yang akan meninggalkan orang Yahudi. Karena negara Amerika dibangun oleh orang Yahudi. Ya, proof that the Jews were full participant. Wih, ngeri ya, saudara, ya. Dia Solomon Haim ini meninggalnya miskin. Ya, died penniless, nggak punya uang, saudara. Lihat ya, proof that the Jews were full participant in the birth of US, bukan Arab, saudara, bukan Spanyol, bukan Meksiko, ya, bukan Eropa, tetapi orang Yahudi lah yang membangun negara Eropa. Help normalize Jewish inclusion. Future generation of Jewish American. Summary, ya, war financing, raise and donate funds to support revolution. Public service-nya membantu awal-awal pemerintahan Amerika, saudara, dananya. Religious freedom jelas ya, dia pembela Yahudi. Legasinya sebagai Jewish American patriotism. Nah, kita lihat ya. Kita sudah siapkan ya semuanya, saudara, ya. Ini ya tadi James Madison ya, James Madison, founding father of America, ya, Constitution Madison was one prominent. Ini pendirinya ya, pendirinya. Terus ada Benjamin Franklin, ya, Thomas Jefferson, George Washington, tadi kita bicarakan itu ya. Semuanya pendirinya, semuanya ya. Tapi kemudian di situ nanti ada namanya Haim Salomon, saudara. Bahkan fotonya cuma begini aja, saudara, ya. Nah, lihat ya, Haim Salomon, ya, seorang Yahudi Polandia Amerika, ya, pedagang dia. Dia adalah donatur utama, ya, prime financier to the Continental Congress. Ya, dia adalah donatur utama dari Kongres. Ketika pecah perang Amerika, revolusi Amerika itu, saudara, ya, maka Solomon support the Patriot. Ya, dia support the Patriot dengan sediakan semua pendanaannya, saudara. Ya, working alongside Robert Morris, Superintendent of Finance of United States, risked his life as a member of Sons of Liberty. Gila, saudara, ya, leading multiple arrests by the British for espionage. Jadi dia, wah, itu musuh besarnya Inggris, saudara, ya, ini ya. Makanya Inggris itu benci banget sama Yahudi, ya. Inggris dan Prancis itu benci banget sama Yahudi, saudara, ya. Karena dari situlah asal muasalnya antisemit. Dari Inggris dan dari Prancis. Ya, dia convert French loans into hard currency, bills of exchange. Jadi semua pendanaannya dari Amerika itu di awal-awal, Amerika berdiri atas dana dari orang Yahudi. Tanpa orang Yahudi tidak pernah ada negara Amerika. Jadi kalau kamu tanya, Amerika itulah Yahudi, saudara. Apakah Israel itu Amerika? Bukan. Israel bukan Amerika. Israel adalah negara yang dibuat oleh Amerika. Tetapi Amerika itulah Yahudi.
Jadi Amerika tidak akan pernah bisa meninggalkan orang Yahudi karena tanpa orang Yahudi tidak ada negara Amerika, tidak ada yang mau mendanai negara Amerika. Hanya orang Yahudi karena disitulah orang Yahudi melihat inilah kemerdekaan, inilah kebebasan sejati. Cepat ya saudara ya. Itulah yang diharapkan. Itulah yang diharapkan saudara oleh Amerika ini ya. Dan orang-orang Yahudi Amerika itu kebebasan sejati. Dan itu yang sekarang ini sedang diserukan. Liberty saudara ya. Dan itu yang kemudian menjadi pergumulan dari seluruh dunia. Namanya political correct. Mereka takut karena Islam juga berusaha merangsek masuk saudara ya. Berusaha merangsek masuk dan menuntut jatah saudara, iri. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Karena Amerika dibangun oleh orang Yahudi. Dan kalau Anda melihat sistem keuangan Amerika dulu udah bolak-balik saya tunjukkan ke Anda ya. Jewish Economy ya. Ini judulnya, ini dari jurnal yang sangat tua ya saudara ya. Lihat judulnya dari Oxford Journals. Ya Anda bisa akses jurnal ini dari Gestor ini ya. Jadi kami dari Haifa kita bisa akses ini ya. Tahun berapa nih? 1949. Terus kita buka ya. What is the position of Jewish economy in the United States? Bagaimana posisi, apa peranan orang Yahudi dalam ekonominya Amerika? Lihat, Sombart, ya si penulis ini goes so far as to say that the Jewish, orang-orang Yahudi lah yang menginisiasi asal usulnya banknote dan securities itu stok saham itu loh saudara, pasar saham. Jadi banknote kertas itu, banknote yang Anda punya itu, kertas selembar kertas 100.000 tadi ya, banknote ini ya, termasuk banknote ini, yang punya Amerika ini banknote ini ya, ini namanya banknote ini. Original itu dari orang Yahudi saudara. Untuk mencetak banknote ini ada jaminannya emas, tetapi kemudian ditiadakan. Seluruh dunia kalau mau cetak banknote dia harus ada jaminannya emas. Kalau enggak dia akan mengalami inflasi atau akan mengalami deflasi saudara. Kalau kebanyakan nyetak dia akan mengalami deflasi. Kayak Soekarno dulu. Ya, dia wah gampang nyetak aja, dicetak sama Soekarno sebanyak-banyak. Bangkrut saudara. Kenapa? Dia tidak tahu prinsip-prinsipnya. Ya, tetapi orang Yahudi Amerika, karena perekonomian Yahudi Amerika itu, perekonomian Amerika itu yang men-setting adalah orang Yahudi saudara. Sistem ekonomi Amerika ya dibangun oleh yang namanya Alexander Hamilton tadi yang pendidikannya Yahudi itu saudara ya. Dari mana orang Yahudi itu bisa membangun sistem pendidikannya? Dari mana orang Yahudi bisa membangun sistem keuangannya ya saudara ya. Nah ini saya grogi nih ngomongin nih, karena saya, nah ini contoh seperti ini ya. Kalau Anda melihat ini ada orang Yahudi ya. Yahudi ada di Rusia, ada di Amerika, ada di Eropa, Yahudi ada di Arab, Yahudi ada di Asia, Yahudi ada di Afrika. Dia mau bikin satu sini modal, ya, mengumpulkan modal. Yahudi ini orangnya kompak ya, saudara. Ya. Mereka masih berkomunikasi satu sama lain. Lalu ada satu yang mau dimodalin, pakai rubel, pakai dolar, pakai gulden atau pakai pound sterling lah, mau pakai dinar, mau pakai mata uang Cina, mata uang Afrika. Dasarnya gimana? Lalu saya kembalikan ke kamunya bagaimana? Mata uang Afrika ini dikonvertnya kemana nih? Saya kerjanya ada di mana? Ternyata Yahudi ini ada di, misalnya ada di Polandia atau di Jerman. Dasarnya apa? Maka harus pakai skala mata uang, harus pakai indeks mata uang. Palas. 1 USD sama dengan berapa euro? 1 USD sama dengan berapa RMB? Itu yang menciptakan orang Yahudi itu. Sistem indeksnya itu berdasarkan dengan apa? Dengan berbagai ya indeks falas ya, ditentukan oleh berbagai macam komponennya, ya kan, pembangunannya, gross domestic produknya berapa, ini inflasinya dia berapa, ya, kecepatan growth ekonominya dia bagaimana negara itu. Orang Yahudi ini memikirkan semuanya, saudara ya, termasuk untuk ketika dia mau bikin sebuah permodalan, dia mau bikin suatu perusahaan, ya, menghitung equity perusahaan ini bagaimana, ya kan, Coca-Cola, apa bedanya
perusahaan Coca-Cola sama-sama minuman bersoda dengan cap badak. Ternyata Coca-Cola punya equity yang lebih tinggi. Makanya sahamnya bisa lebih tinggi. Amazon misalnya kan, bisa lebih tinggi daripada Krakatau Steel. Krakatau Steel kan punya besi, punya baja. Nah, Amazon cuman jadi broker, jualan kelontongan. Kenapa sahamnya Amazon lebih tinggi daripada Krakatau Steel? Nah, itu orang Yahudi yang menghitung tuh sistem mata uang itu. Ya, coba lihat ya. Apakah itu faktor indeks, currency index namanya ya, interest rate, inflation tadi ya, trade balance, ekspor importnya, growth ekonominya tadi ya, utang negara, geopolitikalnya, spekulasi forex, market sentiment, central bank dan commodity price-nya, ya, global risk. Yang bikin ini orang Yahudi, saudara. Nah, ya, atau currency index ini ya. Nah, sama ya, faktor equity yang menentukan ya price of stock atau IPO-nya, saudara. Apa, saudara? Company spesifikasinya, manajemen ya, earning, profit, revenue growth, segala macam. Ini semua ya, earningnya, revenue growth, business model, debt level, management team. Itu semua orang Yahudi yang tentukan market, ekonomi kondisinya bagaimana, technical marketnya, ya. Ini semua orang Yahudi semua yang menentukan, saudara. Menarik ya. Siapa saudara? Ini, Sombart, ya. Sombart bilang ya, the Jews were a factor in the spread and development of many principles of banking and exchange, stock exchange itu loh. Hanya foreign exchange, stock exchange, including the stock exchange. Nanti ya, serem ya, lihat. A president of the Jewish commercial activity would be that the forced draw. The Jewish, traditionally barred for holding office. They were kept out from the profession. They were not wanted for the military. They were not allowed to own land. Karena dilarang untuk kerja di kantor. Dilarang mereka punya profesi pengacara, jadi akuntan, jadi dokter. Mereka dilarang masuk militer. Mereka tidak boleh punya tanah. Persis kayak orang Cina di Indonesia, saudara ya. Apalagi di Jogja nggak boleh punya tanah kan orang Cina kan. Nah, akhirnya makanya mereka jadi apa? Mereka fokus utak-atik sendiri di sini. Ya, menarik ya. Nah, sekarang kita satukan ya semua cerita-cerita tadi ya, saudara ya. Fakta ya, Amerika dibangun oleh orang Yahudi. Setidaknya keuangannya, saudara. 2, banknotes dan sistem keuangan dunia itu oleh Yahudi. Amerika dibangun oleh orang Yahudi, setidaknya uangnya. Kedua, sistem keuangan dunia dibangun oleh orang Yahudi. Ketiga, saudara, pasar modal dunia dibangun oleh Yahudi. Keempat, Amerika cetak uang tidak perlu pakai emas, tidak perlu pakai jaminan. Ya, nggak perlu pakai jaminan emas. Arab mau cetak uang pakai jaminan emas. Indonesia cetak rupiah pakai jaminan emas. Begitu kamu tidak pakai jaminan emas, deflasi kamu, saudara. Soekarno sudah kejadian. Uang Rp1.000 jadi Rp1, saudara. Ya kan, Venezuela tuh sudah cetak, tiba-tiba uangnya nggak laku. Ya, nggak bisa dipakai. Dia murah-murahkan di jalan. Serem ya. Nah, jadi berdasarkan ini, ya, saudara ya, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan Amerika. Kamu tidak akan bisa mengalahkan orang Yahudi dan orang Amerika. Tidak akan bisa mengalahkan Israel dan Amerika. Tidak akan bisa. Dan Tuhan dalam Yeskel 5 ayat 5, beginilah firman Adonai Yehova. Inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa, kutempatkan dia. Dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ya. Ini apa, Yerusalem ini adalah pusat dunia, saudara. Bukan dunia itu pusatnya ada di Israel, artinya senternya bukan. Bukannya artinya titik pusatnya, dunia itu pusernya itu ada di Israel, bukan. Tapi ini adalah ceritanya, Yerusalem itu dikelilingi oleh bangsa-bangsa, saudara. This is what the so Jerusalem, I place her
in the center of the nations with countries around her. Dikelilingi negara-negara. Supaya apa, saudara? Supaya semua negara-negara itu bisa diberkati oleh orang Israel. Dan hari ini, dengan tekad Israel dalam Abraham Shield itu, saudara ya, adalah untuk membangun hegemoni Israel di Timur Tengah, dan kemudian dilanjutkan di seluruh dunia, saudara. Jadi New World Order itu, siapakah yang akan memimpin New World Order itu? Oh, Donald Trump mungkin, saudara ya. Mungkin Donald Trump, ya kan? New World, ya, ya, saudara ya. Mungkin Donald Trump. Donald Trump ini hanya alat, saudara. Donald Trump hanya muncul kemarin sore. Tapi orang Yahudi inilah mereka yang membangun sistem dari order seluruh dunia. Ya, Annuit Skeptis ini artinya atas kehendak Tuhan. Atas kehendak Tuhan, Novus Ordo Seclorum. Sebuah tatanan dunia baru, saudara. Jadi ketika orang-orang Yahudi ini membangun negara Amerika, mereka sedang mempersiapkan tatanan dunia baru. Siapa yang menjadi pemerintah? Ya Mesias. Siapakah Mesias? Orang Israel, saudara. Bagi orang Yahudi, bagi Maimonides, yang namanya Mesias itu adalah negara bangsa Israel. Bagi Maimonides, yang namanya Mesias atau Hamasiah itu adalah Israel, saudara. Bagi Nahmanides, yang namanya Mesias adalah anak Daud. Makanya Mesias itu disebut anak Yusuf, anak Daud. Ya, karena Yusuf itu adalah nama lain dari Israel. Ya, ya Mesias. Siapakah Mesias? Israel. Karena Mesias ini artinya diurapi. Israel ini adalah Ben Yosef. Adalah Ben David. Ben Yosef ini ada orang Yahudi yang berprasangka bahwa tadi Yosef 12 anak Yakub yang namanya Yosef. Tetapi padahal kata Israel ini, kata Yusuf ini sering Yusuf lah anak sulungku. Efraim lah anak sulungku. Jadi Efraim sama dengan Israel. Ben David adalah raja Israel. Nah, New World Order sama dengan Israel, saudara. Mengapa, saudara? Karena semua mata uang di dunia, sistem ekonomi dunia, sistem pemerintahan dunia, yang buat adalah Israel. Sekalipun itu negara kecil, tetapi di seluruh dunia orang-orang Yahudi ini sangat berpengaruh. Israel inilah Mesias. Ya, menurut si Maimonides. Nah, inilah yang akan terjadi, ya. Ini yang terjadi dengan New World Order. Jadi sekarang sudah terjadi New World Order. Ya, sekarang ini sudah mulai. 2023 saya pernah bernubuat ya, 2023 bahwa nanti ya, ketika seluruh dunia menjadi damai, maka hanya Indonesia yang kere karena Indonesia menolak Israel. Sementara seluruh dunia mau bekerja sama dengan Israel. Inilah New World Order, saudara. Inilah era New World Order, bukan hanya Middle East. Ya, lihat ada Donald Trump di sana, saudara. Abraham Shield, itulah New World Order, di mana orang-orang ini sepakat. Lalu Cina di mana pertanyaannya, saudara? Dari sini, kalau ini adalah sebuah New World Order, sekarang kita masukkan ini. Nah, ini saudara ya. Lalu di manakah Cina? Nggak diajak main, saudara. Ini kan Amerika Barat plus Israel plus Arab. Di manakah posisi Cina? Maka Cina akan dia gabung dengan siapa, saudara? Islam. Karena di sini adalah Arab, bukan Islam. Nah, posisinya dengan Islam ini menjadi antikristus yang melawan New World Order. New World Order ini adalah prestasi manusia, saudara ya. New World Order ini adalah sebuah prestasi manusia mewujudkan humanity, ya, puncak kemanusiaan itu, saudara ya. Kalau kita melihat
Dalam Yesaya 5 tadi, then see divide my regulation, ya, and my statutes, becoming more weak than the nations and the countries around her. Ya, ia memberontak terhadap peraturan-peraturanku lebih jahat daripada bangsa-bangsa dan terhadap ketetapan-ketetapanku yang lebih jahat dari negeri-negeri dari sekitarnya. Mereka menolak peraturanku, maka dihukum, saudara. Dan kita lihat Wahyu 6. Wahyu 6 ini cerita tentang kuda putih, ya, ada seorang kuda putih, kuda merah, ya, terus ada kuda hitam, ada kuda hijau kuning, ya. Dan ceritanya ini adalah pada saat apa? Membuka meterai dari 7 meterai, ya. Membuka meterai pertama dari 7 meterai. Dibuka, saudara, ya. Apa itu meterai, saudara? Ini, saudara, ya. Di mata uang Amerika, dunia baru, ya, ini kan dunia baru, Novus Ordo Seclorum, the Great Seal. Jadi Amerika ini sebenarnya sedang membuat the Great Seal sekarang ini, ya, the Great Seal kuda putih dengan bangkitnya LGBT, ya, Israel dengan Amerika ini the Great Seal, saudara. Itulah dimulainya tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru inilah apa namanya puncak peradaban kemanusiaan, ya. Dan Dajjal mata satu ini kan dibenci sekali sama orang-orang Arab, saudara, ya. Inilah Dajjal mata satu di dalam mata uang Amerika ini, ya. Menarik, ya. Urutannya ada, ya, jelas, ya. Jadi jangan berpikir jelek dengan the New World Order ini, saudara. Anda jangan berpikir jelek, karena ini adalah puncak peradaban. Lalu puncak peradaban ini akan dikhianati oleh orang-orang Arab ini, orang Islam ini. Dari apa? Cina inilah. REC vs USA. Kalah, saudara. Maka dia akan segera cara untuk hajar. Dia akan pakai cara lain. RRC, dia akan gunakan Islam untuk lawan USA. Musuh dari musuhku adalah temanku, kata RRC. Naga itu membangkitkan, mengobati binatang yang hampir mati. Inilah Islam. Binatang itu, saudara, ya, yang hampir mati itulah Islam. Dalam Wahyu 13, ya, saudara, ya. Tentu saja dalam Wahyu 13. Lalu kita buka. Seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan di depan matanya, menyebabkan seluruh bumi, semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Lihat, ya, luka parah nih, ya. Kepala-kepalanya seperti kena luka. Ada dalam buku saya, khilafah terakhir, ya. 1, kepala kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Mereka menyembah binatang itu karena memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Orang-orang itu pada takut sama Islam, saudara. Sekarang ini seluruh dunia takut sama Islam. Ya, karena Islam itu bisa tiba-tiba nanti pulih. Sekarang ini Islam semua tiarap, saudara, tiba-tiba pulih. Mengapa dunia bisa menerima Islam di masa lalu? Karena gereja korup. Ketika gereja korup, ketika gereja gagal melakukan tugasnya marturia dan diakonia, bersedekah, merawat orang-orang miskin, maka gereja korup, saudara, hancur, saudara. Islam masuk, perang melawan orang kudus, dibunuh semua. Mengapa Israel, Yerusalem itu kolaps? Ya, Yesaya 5 ayat 5. Karena Yerusalem, Israel meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Setiap Anda dan saya meninggalkan perjanjian dengan Tuhan, yang terjadi adalah binatang itu akan berperang melawan, diberi kuasa mengalahkan orang kudus. Ya, binatang itu dengan jatuhnya Bizantin, jatuhnya Yerusalem. Nah, saudara, ketika kalau Anda melihat Yerusalem adalah pusat dunia, apakah Masjidil Al-Aqsa akan diruntuhkan? Enggak, saudara. Ya, sudah saya bilang bolak-balik, Masjidil Al-Aqsa tidak perlu diruntuhkan karena Masjidil Al-Aqsa bukan di atasnya bait suci, saudara. Lihat, ya. Ini adalah halaman bait suci. Inilah bait suci.
Ya tidak perlu, karena Masjid Al-Aqsa itu kayak di halaman bait suci, bukan di atasnya bait suci. Makanya tidak perlu ribut, karena Yerusalem ini adalah pusat dari agama Abraham, Kristen, Yahudi, dan Islam. Nah, permasalahannya nanti kemudian kita melihat di dalam Wahyu 6, ya, balik ya, Wahyu 6. Yaitu ketika meterai pertama dibuka, the great seal tadi ya, kuda putih, ya kuda merah, kuda hitam, ya kuda hijau kuning. Kuda putih adalah damai, ya damai di seluruh dunia. Dulu udah pernah diajarin. Tetapi damai yang palsu, ya karena damainya membawa LGBT. Lalu kuda merah padam, mengambil damai, perang saudara. Kenapa saudara? Karena Islamnya nggak terima. Tadi orang RRC dia panas-panasin Syiah, dia panas-panasin musuh dari musuhku adalah temanku katanya Cina. Maka mulailah mereka perang lagi dengan Israel, perang lagi dengan Amerika. Lalu apa saudara? Sebilah pedang. Siapa yang perangnya pakai pedang? Islam saudara. Dan ketika anak domba membuka meter yang ketiga, ada kuda hitam dengan resesi ekonomi. Karena apa? Dibajak saudara. Microchipnya dibajak. Ketika Amerika mengandalkan dolar, sistem mata keuangan dunia, Yahudi membangun sistem ekonomi. Diperkenalkannya banknote. Ya. Siapa yang bisa mengalahkan banknote, saudara? Maka cryptocurrency. Bitcoin. Banknote Anda harus punya persediaan emas. Bitcoin so-so, saudara ya. Cryptocurrency, Bitcoin, dan seterusnya. Ya. Yang Anda perlukan adalah apa, saudara? Ladang. Ya, ladang komputer, ladang server. Anda bisa mining di sana. Ya, dibikin ulang. Yang penting servermu kuat aja. Ya. Karena mereka mengumpulkan dari berbagai macam. Nah, inilah andalannya RRC, saudara. Cryptocurrency, Bitcoin, dan seterusnya itu ya. Itulah andalannya Cina dan untuk menghancurkan banknote. Mau tidak mau, Amerika, Eropa, semua mulai bicara tentang cryptocurrency, Bitcoin. Ya. Tetapi masalahnya, ini pun dianggap haram, saudara. Banknote saja sudah dianggap haram. Apalagi cryptocurrency. Sama seperti Khamenei Ayatullah Khomeini itu menggunakan komunis untuk bisa kembali ke Iran dan menggulingkan Syahrial Pahlavi. Begitu Pahlavi itu jatuh, maka si Khomeini dia singkirkan komunisnya, saudara. Nah, sama tuh. Islam akan menggunakan, Cina itu akan membangkitkan Islam, tapi kemudian ditendang Cinanya sama si Islam ini. Jadilah itu antikristus. Ya, ya. Kemudian orang-orang disiksa mulai ya, saudara ya. Akibatnya apa, saudara? Akhirnya muncul penyakit sampar. Membunuh dengan pedang, kelaparan, sampar, binatang buas. Kita buka Yeskel 5. Lihat ya. Aku mendatangkan atasmu kelaparan, ya. Bencana kelaparan, memusnahkan persediaan makanan, mendatangkan kelaparan, binatang buas, yang kan penyakit sampar yang berkecamuk. Wah, gimana tuh saudara ya? Net Bible coba kita buka. Ya, famine, destructive arrow of famine. Ya, should to destroy you. I will prolong of a famine, kelaparan yang panjang. Ya, I will send famine and the wild beasts against you. They will take your children. Plague and bloodshed will overwhelm you. Kita buka lagi tadi Wahyu 6 ya, saudara ya. Ya, mulai dari ayat 8 ya. Ya, a pale greenhouse, the name who wrote was the dead, Hades follow right behind. Authority over for the earth, kill population with the sword, famine, disease, any wild animal. Sama ya, pedang, kelaparan, penyakit, dan binatang buas, saudara. Kenapa, saudara? Karena tidak mau melakukan firman Tuhan. Mereka tidak setia, mereka meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Padahal menjadi pusat dunia, orang Kristen dan orang Yahudi. Kalau kamu tanya siapa orang-orang yang berpengaruh di dunia ini untuk kebaikan,
kebaikan dunia ini? Orang Kristen, orang Yahudi, Islam enggak, saudara. Islam itu yang adalah kebiadaban. Kalau kamu tanya semua Nobel perdamaian, Nobel ilmu pengetahuan, Nobel pokoknya tentang semua Nobel yang baik-baik itu yang menemukan adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Orang Islam itu hanya merusak. Tetapi kemudian kamu stop untuk berbuat baik. Kamu stop berkarya, kamu stop berbuah. Karena kamu sibuk. Bahkan kamu kemudian membuka diri bagi LGBT dan sebagainya macam, woke dan sebagainya macam. Makanya Tuhan akan mengirimkan ini, saudara. Bukan Tuhannya jahat. Kamu sendiri yang mendatangkan perang, kamu sendiri yang mendatangkan kelaparan, kamu sendiri yang mendatangkan penyakit sampar, kamu sendiri yang mendatangkan binatang buas dalam hidupmu. Kamu sendirilah yang mendatangkan itu semua, bukan Tuhan. Karena kesombongan kita, kita bikin ini, bikin itu, ya kan, karena homoseksualitas, jadilah banyak sekali penyakit yang aneh-aneh, virus yang aneh-aneh, tiba-tiba orang Islamnya dibangkitkan. Karena Islam kan anti LGBT. Nah, kalau Islam sudah bangkit, saudara, maka pedang akan datang padamu, perang. Terjadilah bom biologis, bom kimia, terjadilah penyakit sampar, terjadilah kelaparan di seluruh dunia. Semuanya disebabkan karena kamu berhenti berdiakonia, kamu berhenti berbuat baik, kamu berhenti mengampuni, kamu berhenti menjaga hidupmu di dalam kekudusan. Kamu dengar firman Tuhan tapi kamu tidak melakukan. Kamu dengar firman Tuhan itu hanya buat senang-senang. Oh ini baru nih, oh ini baru, tapi kamu tidak melakukan. Kita kembali ya ayatnya ya saudara ke Yesaya 5 ayat 5. Kuncinya kita Yesaya 5 ayat 5 dan 6 saudara ya. Ya. Beginilah firman Tuhan Allah, inilah Yerusalem di tengah bangsa-bangsa, kutempatkan dia dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia memberontak terhadap peraturan-peraturanku apa? Tentang cinta, lebih jahat daripada bangsa-bangsa. Dan terhadap ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri sekitarnya. Karena mereka menolak peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapanku. Ada hukum alam, saudara. Kamu langgar semua itu hukum alam. Kamu langgar itu semua hukum. Namanya hukum alam ya laki-laki ya penis masuk vagina. Tapi kamu langgar, penisnya masuk ke anus. Ya kan? Kamu langgar itu semua hukum-hukum. Kamu mulai berhenti berdiakonia, egois, self-centris. Makanya support Damaris, saudara ya. Damaris itulah yang akan mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Tetapi kamu mempercepatnya dengan bertanggung jawab. Bukan mempercepat kamunya nanti malah ditinggal, saudara ya. Ketika Tuhan Yesus datang, berbahagialah hamba-hamba yang masih bekerja. Apa bekerja sebagai apa? Kamu sedang bekerja memberi makan hamba-hamba yang lain. Siapakah hamba-hamba yang lain? Ya orang-orang miskin itu. Kamu terus bekerja. Apa? Memberikan pengampunan. Pengampunan itu sebuah pekerjaan, saudara. Jaga kekudusan. Itulah pekerjaan. Tetap punya kasih, punya sukacita, damai sejahtera. Itu adalah sebuah usaha supaya kamu tetap punya buah roh, karakter kerajaan Allah. Kamu dikenal, ada ciri-ciri kerajaan Allah dalam hidupmu dengan segala macam batu permata yang kamu miliki itu. Kain lenan putih, hati yang murni itu, saudara, yang kamu miliki. Kalau kamu tidak punya ini, Tuhan akan kirimkan pedang, kelaparan, penyakit sampar, binatang buas. Ya, minggu depan kita belajar ya, apa itu namanya pedang, penyakit sampar, binatang buas dan kelaparan.